Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Eka Rahmawati dengan NIM 2221194, kelas 4C, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu, Bapak Sofyan Effendi MA, dengan judul Musnad Hambali, karya Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Musnad Hambali, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian musnad itu sendiri. Menurut terminologi ilmu hadis, musnad adalah kitab yang memuat hadis-hadis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW tanpa memperhatikan masalah yang dibicarakan dalam hadis tersebut. Adapun penyusunan nama sahabat periwayat didasarkan kepada beberapa hal seperti terdahulunya masuk Islam, jaminan masuk surga, juga susunan alfabetis. Adapun kitab-kitab musnad, diantaranya itu ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Abu Dawud, ada Musnad Al-Humaidi, ada Musnad Ishaq bin Rawaih, Musnad Al-Bazzar, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini saya akan membahas satu kitab musnad saja, yaitu kitab Musnad Hambali karya Ahmad bin Hanbal. Kitab Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani, tetapi ia lebih dikenal dengan Ahmad bin Hanbal, nisbahnya kepada kakeknya. Ahmad dilahirkan di Baghdad bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 240 Hijriah juga di kota Baghdad. Nasab Ahmad bertemu dengan Rasulullah pada Nizar bin Adnan. Beberapa penulis menyatakan bahwa Ahmad dibawa oleh ibunya ke Baghdad ketika masih berada dalam kandungan. Ia tumbuh dan besar di Baghdad. Ayahnya adalah seorang komandan pasukan dinasti Abbasiyah di Khurasan. Ahmad bin Hanbal mengumpulkan dan menyusun hadis secara rapi dan sempurna, mengikutkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya satu persatu dalam kitab musnadnya. Beliau merupakan ahli hadis dan juga pakar fikih. Ia mempunyai mazhab sendiri, yakni mazhab Hambali, dan aliran keagamannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk kepada identifikasi kitab, Musnad karya Ahmad bin Hanbal ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1313 Hijriah di Mesir dalam bentuk 6 jilid besar. Kemudian ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dalam bentuk 15 jilid. Setiap jilid musnad ini terdiri dari 400 sampai 500 lebih halaman. Nah, menurut hasil penelitian Nasir ad-Din al-Abani, Musnad Ahmad memuat sebanyak 904 nama-nama sahabat. Nama-nama sahabat tersebut oleh Albani disusun dengan baik dalam daftar berdasarkan urutan abjad. Kemudian diberi keterangan tentang letaknya pada juz dan halaman beberapa nama-nama sahabat tersebut. Masuk ke pembahasan latar belakang penyusunan Musnad Hambali. Penyusunan Musnad Ahmad bin Hanbal berkaitan erat dengan periode pembukuan hadis yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada periode ini, hadis disusun berdasarkan musnad sahabat tertentu, bukan dari segi topik bahasan tertentu. Secara umum, motif penyusunan Musnad Ahmad bin Hanbal tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya dan mayoritas ulama hadis keseluruhan. Penyusunan kitab musnad tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses kemudahan bagi umat dalam rangka menjadikan hadis sebagai pedoman dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penulisan pada Musnad Hambali berbeda pada penulisan kitab musnad pada umumnya yang disusun secara alfabetis ataupun kabilah. Akan tetapi, Musnad Hambali menggunakan dengan gabungan dua cara tersebut. Dia memulai urutan dengan 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan diikuti dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan kemudian dilanjutkan dengan Ahlul Bait dan sanak kerabat Rasulullah SAW. Setelah menulis dengan urutan nama sahabat, dilanjutkan penulisan dengan urutan kabilah seperti Al-Makkiyah, Al-Madaniyah, dan sebagainya. Dan pada bagian selanjutnya mencantumkan riwayah dari kaum Ansar dan sahabat perempuan. Dalam penulisan, Ahmad tidak serta-merta mengganti apa yang disampaikan gurunya. Misal, kata haddatsana ia ganti dengan kata akhbarona. Nah, jika terdapat dua hadis yang sama, maka Ahmad hanya menulis sanad pada hadis pertamanya saja. Dalam penyusunan kitab ini, Ahmad bin Hanbal juga menghindarkan diri dari pengambilan hadis-hadis dengan riwayah yang mauquf dan mursal. Adapun jumlah hadis yang ada dalam Musnad Ahmad yaitu 40.000 hadis. Ada yang mengatakan bahwa dari 40.000 hadis tersebut, 10.000 diantaranya adalah hadis yang berulang dan 10.000 laginya itu diidentifikasi berasal dari putranya yakni Abdullah. Nah, jumlah 40.000 hadis tersebut merupakan hasil seleksi Imam Ahmad dari 750.000 hadis yang telah dikumpulkannya.
Dengan demikian, buku hadis Imam Ahmad yang sampai ke tangan kita saat ini tidak sepenuhnya merupakan riwayah dari Imam Ahmad sendiri, tapi ada campur tangan anaknya yakni Abdullah bin Ahmad. Berdasarkan penelitian As-Sanghati, hadis-hadis dalam Musnad Ahmad terbagi ke dalam 6 kelompok, yakni yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, kedua, hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan lainnya dengan jumlah yang sangat sedikit, ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan selain dari ayahnya yang di kalangan ahli hadis, disebut Zawaid Abdullah, keempat, bagian yang ia bacakan kepada ayahnya tanpa mendengar darinya, kelima, bagian yang tidak dibacakan kepada ayahnya dan tidak pula didengar darinya, namun terdapat dalam kitab ayahnya dengan tulisan sendiri. Dan yang terakhir yaitu bagian yang diriwayatkan Abu Bakar Al-Qata'i selain dari Abdullah dan ayahnya, dan jumlahnya hanya sedikit. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas pendapat ulama tentang kitab Musnad Ahmad. Yang pertama, pendapat menyatakan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad ini bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad. Nah, pendapat ini juga didukung oleh Abu Musa Al-Madini. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa dalam musnad ini termuat hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at menyebutkan adanya 19 hadis yang dinilainya maudhu'. Jumlah ini ditambah 9 oleh Hafiz Al-Iraqi, yakni Iraq itu melihat bahwa Abdullah bin Ahmad menambahkan hadis dhaif dan hadis maudhu'. Dan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa hadis sahih dan hadis dhaif yang mendekati derajat marfu'. Pendapat ini dianut oleh Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Taimiyah, dan As-Suyuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.